إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ruang lingkup kehidupan kita. Selama ruh masih dikandung badan, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan harus kita penuhi untuk menjadi bekal terbaik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu semua. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian semuanya, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali di antara manusia, lebih-lebih di antara kita, yang begitu sering melupakan tujuan dari kehidupan kita di dunia. Yang mana seseorang terkadang melupakan satu kebutuhan pokok yang sangat urgen, yang terkadang ia tinggalkan, bahkan ia melupakan. Kebutuhan pokok untuk jiwanya yang akan berpengaruh pada badannya. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika seandainya tidak dipenuhi, yang terjadi adalah kehidupan yang tidak aman, kehidupan yang tidak berbahagia, hati yang sedih dan gundah, jiwa yang sempit, serta kehidupan yang tidak lagi bermakna. Apa itu semua? Satu tujuan yang sering terlupakan, yaitu mencari ketenangan jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hakikatnya kita hidup di dunia sangat membutuhkan ketenangan jiwa. Yang mana apabila jiwa itu tenang, hati itu tenang, maka akan berpengaruh positif lagi baik bagi jasmaninya, bagi jasadnya. Jika seandainya ketenangan itu tidak ada di dalam hati, niscaya kehidupannya akan menjadi kehidupan yang suram lagi berantakan. Kehidupan yang dipenuhi dengan permasalahan-permasalahan yang tidak pernah usai. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, kehidupan yang sulit untuk menerima bagi segala sesuatu yang ia temui dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketenangan jiwa hakiki adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang memiliki hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lagi bertakwa. Ketenangan jiwa merupakan suatu urusan yang tidak bisa ditawar. Bukankah ketika Anda keluar dari rumah
untuk mencari nafkah, berpeluh mencari nafkah, berlelah dan letih. Anda rasakan, apa tujuan Anda untuk bekerja? Untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup, agar supaya hilang rasa khawatir dalam hati kita terhadap rezeki. Bukankah ketika Anda memiliki keluarga, apa tujuan kita memiliki keluarga? Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan pada jiwa kita, memberikan ketenangan pada hati kita. Karena ketika hati kita tenang, maka yang ada adalah kebaikan demi kebaikan itu pasti akan datang. Bukankah ketika Anda bergaul dengan teman, pasti Anda akan mencari orang-orang yang berusaha, yang mau untuk memberikan ketenangan pada hatimu? Bukankah kita tidak akan mau untuk berdekatan dengan orang-orang yang menimbulkan sedih dalam hati kita, menimbulkan kegundahan, menimbulkan permasalahan dalam kehidupan kita? Maka lihatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya ketenangan telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Sesungguhnya ketenangan hakiki adalah berlapang dada dalam menghadapi kehidupan. Sesungguhnya ketenangan yang hakiki adalah sebuah kebahagiaan yang Allah berikan pada hati manusia, sehingga itu akan muncul dan terpancar pada kehidupan dunia nyatanya. Ma'asyarul muslimin rahimin rahimakumullah, betapa banyak orang yang melupakan tujuan hidup berupa mencari ketenangan. Ketika kita berurusan dengan urusan duniawi, maka yang kita cari adalah ketenangan demi ketenangan. Lalu, sudahkah kita mengingat kebutuhan jiwa kita akan kebutuhan ketenangan hakiki, yaitu tenang hidup kita di dunia dan ketenangan serta keselamatan kita di akhirat? Betapa banyak orang yang menginginkan keselamatan di dunia, akan tapi ia tidak pernah berpikir keselamatannya di akhirat. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah menghadapi kaumnya yang berbagai macam bentuk gangguan beliau terima, baik pelecehan, hinaan, ancaman, pembunuhan, segala sesuatu yang menjadi ujian hidup telah beliau rasakan, membuat sebagian kecil dari perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih dengan apa yang beliau alami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalimat-kalimat yang indah dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah lepaskan setiap beban-beban kehidupanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Ketika Allah utus beliau menjadi seorang rasul, berat beliau tanggung. Maka Allah mengatakan alladzi anqadha dhahrak, yang telah Allah letakkan beban tersebut, Allah singkirkan dari punggungmu. Artinya apa? Allah tolong beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat derajatmu, serta senantiasa engkau akan disebut oleh manusia. Ketika manusia bersaksi atas namaku, maka namamu pun akan disebut oleh manusia. Wa rafa'na laka dzikrak, fa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya, maka sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, kedua kalinya Allah mengatakan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah menyelesaikan suatu pekerjaanmu, maka segeralah beralih untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah seharusnya engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat ini, ma'asyarul muslimin rahimin rahimakumullah,
Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengajarkan kepada kita semua pentingnya berlapang dada dan mencari ketenangan. Apa yang harus kita lakukan agar supaya Allah melapangkan dada kita, agar supaya Allah memberikan ketenangan kepada kita? Maka di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah mengangkat, telah melampangkan dadamu wahai Muhammad? Apa maknanya? Siapa zat yang mampu untuk memberikan kelapangan hati dan dada kepada kita semua untuk menghadapi setiap permasalahan hidup, baik di rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, bersosial, bekerja. Kita bertemu manusia penuh dengan masalah dalam hidup ini. Siapa yang bisa memberikan kelapangan hati kepada kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah lupa kepada Allah yang telah memberikan ketenangan hati kepada kita? Sudahkah kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah yang memberikan ketenangan hati dan kehidupan kepada kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan acuan kebahagiaan pada kehidupan seorang muslim? Apa kata Allah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hatimu pasti akan tenang? Berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun kita berbaring. Allah berfirman mensifati orang-orang yang beriman, alladzina yadhkuruna Allah. Merekalah adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk, ataupun ketika mereka berbaring, senantiasa berzikir kepada Allah. Tidak ada orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan lisannya untuk berzikir, kecuali dia harus menunjukkan zikir itu kepada Allah, dan tujuannya untuk agar supaya Allah memberikan ketenangan dalam hidupnya. Ketika kita sholat, apakah kita mengharapkan ketenangan dari sholat kita? Ketika kita mengaji dan membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apakah telah kita tujukan untuk mencari ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak di antara kita yang beramal soleh dan lupa akan tujuannya. Bukankah dengan amalan soleh Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya dan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah letakkan darimu wahai Muhammad setiap beban-beban hidupmu. Ketika kita merasakan kesempitan hidup di dunia, atas setiap gangguan dan rintangan dalam kehidupan ini, ingat ada Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk membukakan semuanya. Jika seandainya manusia berusaha untuk memberikan gangguan kepada dirimu, menghalangi dirimu, akan tapi jika seandainya Allah berkehendak untuk membukakan jalan, maka tidak ada yang mampu untuk bisa menghalanginya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam setiap urusan, terutama urusan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang meminta kemudahan urusan duniawi dan kita lupa untuk meminta kemudahan agar supaya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca satu doa dan zikir sebelum salam atau bisa dibaca setelah salam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Janganlah engkau lupakan untuk membaca suatu doa di akhir salatmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu ya Allah, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Sudahkah kita minta bantuan kepada Allah agar supaya Allah memudahkan kita untuk beribadah? Maka jika seandainya Allah tidak mudahkan kita untuk beribadah, niscaya kita tidak akan pernah bisa hadir untuk mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan penyebutanmu wahai Muhammad. Berkata Al-Imam Mujahid dalam kitab tafsir Munkasir beliau mengatakan,
yaitu Allah menjadikan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa disebut oleh manusia setelah manusia menyebut Allah dalam persaksiannya. Ketika seorang hamba menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kalimat itu tidak akan sempurna kecuali ia harus melanjutkan dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasul Allah. Artinya apa? Allah tinggikan penyebutan wahai Muhammad sekalipun engkau dicela. Ingat, apabila engkau semakin dekat kepada Allah, semakin beriman dan bertakwa, hakikatnya engkau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bukankah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban kama amar wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi dua ayat ini. Allah ulangi ayat ini sebanyak 2 kali agar supaya hamba senantiasa sadar bahwasannya setiap kesulitan hidup yang kita hadapi, apapun itu, pasti akan mendatangkan kemudahan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengetahui bahwasannya api yang membakar beliau akan menjadi dingin. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mengetahui bahwasannya lautan yang luas menghalangi jalan beliau. Allah berikan perintah kepada beliau dan beliau melaksanakan. Allah berikan kemudahan setelah merasakan kesulitan. Apa maknanya? Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah kepada penduduk Taif. Di fase dakwah beliau di kota Makkah, beliau ditolak dengan cara dilempari batu, bercucuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki beliau alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berteduh dalam keadaan luka yang menganga, datanglah malaikat penjaga gunung dan mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau mau aku lemparkan 2 gunung besar ini kepada mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan kelapang dadaan yang Allah berikan kepadanya, dengan keluasan hatinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan. Aku berharap kepada Allah akan muncul dari tulang sulbi mereka orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang Allah firmankan kepadanya. Ingatlah bahwasannya para nabi dan rasul menghadapi kesulitan hidup mereka dan Allah angkat. Allah berikan kemudahan. Ketika apa? Ketika mereka mengembalikan semuanya urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Nabi Yakub alaihissalam kehilangan kedua putranya Nabi Yusuf dan saudaranya yang beliau cintai. Beliau alaihissalam mengatakan dan tidak mengeluh kepada manusia. Apa yang beliau katakan? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya ya Allah, aku adukan semua permasalahanku, kesedihanku kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat untuk mengadu dari setiap permasalahan dan kesedihan kecuali tempat terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kemudahan dari setiap kesempitan. Ketika Anda menjumpai tantangan dalam hidup, ingatlah hakikatnya Allah menginginkan jalan keluar terbaik bagi kehidupan Anda di dunia dan di akhirat. Kemudian apabila kita menginginkan kemudahan dalam hidup, maka ikutilah ayat berikutnya. Fa idza faraghta fansab.
Apabila engkau telah menyelesaikan suatu pekerjaan dan amal saleh, senantiasalah untuk melanjutkan dengan amal saleh berikutnya. Selepas kita sholat, apa yang harus kita lakukan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas kita berzikir, apa yang harus kita lakukan? Sebisa mungkin beribadah. Beribadah disusul dengan ibadah. Ini merupakan suatu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita telah melakukan suatu usaha dalam kehidupan dunia, dalam melakukan suatu usaha dari setiap kehidupan kita, apa kata Allah? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita berusaha tanpa ada harapan dari Allah, tanpa ada harapan kepada Allah, hakikatnya kita adalah orang yang sombong. Beramal pede dengan amalannya, lupa untuk berharap kepada Allah, hakikatnya kita menjadi hamba yang sombong. Sedangkan kita banyak berharap dan tidak berikhtiar dengan usaha, hakikatnya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan hati dan kelapangan jiwa kepada kita, sehingga kita menjalani kehidupan ini di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berlapang dada dalam setiap ujian-ujian kehidupan, berlapang dada ketika melaksanakan ibadah, berlapang dada dari setiap hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, karena sungguhnya inilah kehidupan yang penuh dengan ujian. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da din ya qawiy ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.